urgensi kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah yang sama dan bertransformasi menjadi undang-undang tentang pemilihan umum begitu. Jadi saya fokuskan memang pada mendorong pada kodifikasinya, yaitu materi muatan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang yang sama, yaitu undang-undang tentang pemilihan umum. Nah, kita awali dulu dengan kegunaan undang-undang pemilu. Dalam banyak praktik selama ini dan juga pengalaman mengadvokasi undang-undang pemilu, pembentukan undang-undang pemilu kerap disebut sebagai arena pertarungan soal hidup dan matinya partai politik sebagai peserta pemilu. Makanya kemudian di sana ketika pembahasan undang-undang pemilu, partai politik selalu mengirimkan legislator-legislator terbaiknya yang bisa memperjuangkan kepentingan partai politik dalam undang-undang pemilu yang akan menjadi basis mengatur kontestasi yang akan mereka ikuti. Sebagai ilustrasi, saat pembahasan Undang-Undang 7 2017 antara rentang 2016 sampai 2017, waktu yang dihabiskan itu selama 7 bulan di luar pembahasan naskah akademik dan lain sebagainya ya. Di DPR itu 7 bulan kurang lebih. Nah, dari 7 bulan itu, 4 bulan diantaranya digunakan untuk membahas sistem pemilu. 3 bulan sisanya baru dibahas isu-isu lain, dari mulai penyelenggara pemilu, peserta pemilu, penegakan hukum pemilu, manajemen pemilu, dan lain sebagainya. Makanya kemudian pembahasannya relatif tergesa-gesa, apalagi materi yang diatur di dalamnya sangat besar. Pengaturan pemilu presiden, pemilu legislatif, ya, ada DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan penyelenggara pemilu yang menggabungkan 3 materi yang tadinya tersebar dalam 3 undang-undang berbeda ke dalam satu naskah undang-undang yang sama. Nah, akibat pembahasan yang bisa dikatakan meskipun persiapannya cukup panjang, tapi tetap saja tergesa-gesa, partisipasi masyarakat menjadi tidak optimal. Undang-Undang 7 2017 ini disahkan 16 Agustus 2017, sementara tahapan pemilu serentak 2024, tahapan pemilu serentak 2019 itu dimulai pada tanggal 17 Agustus 2017. Jadi karena ini undang-undang yang digunakan untuk pemilu serentak 2019, tahapan dimulai 17 Agustus 2017 untuk pemilu serentak 2019, tapi undang-undangnya baru disahkan 16 Agustus 2017. Hanya berselisih 1 hari begitu. Nah, undang-undang pemilu ini juga merupakan instrumen yang sangat penting karena dia menjadi alat untuk electoral engineering atau rekayasa elektoral dalam rangka mewujudkan pemilu yang konstitusional, jurdil, dan demokratis. Apalagi konstitusi kita kan tidak banyak mengatur soal pemilu, maka instrumen atau alatnya adalah dalam undang-undang pemilu, kira-kira begitu. Kemudian undang-undang pemilu juga adalah basis aturan main atau rule of the game untuk memastikan kontestasi pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis. Jadi fase pertama dalam tata kelola pemilu atau electoral governance itu adalah rule making. Jadi ada 3 fase dalam tata kelola pemilu. Pertama adalah rule making, yang kedua adalah rule application, pelaksanaan dari aturan main. Yang pertama tadi adalah rule making atau pembentukan aturan main, yang kedua adalah rule application atau pelaksanaan dari aturan main, dan yang ketiga adalah rule adjudication, penyelesaian masalah-masalah hukum dalam kepemiluan. Makanya karena dia adalah entry point dalam tata kelola pemilu, undang-undang pemilu itu sangat penting begitu. Yang berikut lagi adalah rambu dan landasan hukum bagi penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilu. Itulah kegunaan undang-undang pemilu, dan yang terakhir yang tak kalah pentingnya, dia menjadi sarana pendidikan politik bagi para pihak dan pemangku kepentingan. Terus terang saja kita semua mungkin sebagian besar belajar soal pemilu itu tidak di bangku perkuliahan ya, seperti Charles, Haikal, dan mungkin kawan-kawan di sini, Mas Iqbal begitu di Visipol UGM. Sebagian dari kita mungkin belajar pemilu itu dari undang-undang pemilu begitu. Makanya penting menyusun undang-undang pemilu yang mudah dan tidak sulit dipahami, konsisten, sistematis,
serta komprehensif karena dia menjadi instrumen pendidikan politik bagi para pihak dan para pemangku kepentingan. Nah, kondisi objektif kita hari ini bisa dikatakan kita punya dua undang-undang yang terkait kepemiluan, yaitu yang pertama Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum yang sudah digunakan pada pemilu 2019 dan juga pemilu 2024 begitu. Serta undang-undang ini sudah diubah satu kali dengan Perpu nomor 1 2022 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2023. Modelnya model kodifikasi, dia terdiri dari 6 buku dan 573 pasal. Jadi materi muatannya sangat banyak. Yang kedua, Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, yang merupakan penetapan dari Perpu nomor 1 tahun 2014 menjadi undang-undang dan telah diubah 3 kali dengan Undang-Undang 8 2015, Undang-Undang 10 2016, Undang-Undang 6 2020, dan ini undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukum Pilkada 2015, Pilkada 2017, 2018, 2020, dan 2024. Jadi sudah 5 kali pilkada menggunakan Undang-Undang nomor 1 2015 ini. Apa sih dampak dari pengaturan pemilu dan pilkada dengan asas yang sebenarnya sama ya, baik asas pemilu dan asas pilkada kan sama-sama luber jurdil begitu, diselenggarakan juga oleh penyelenggara pemilu yang sama, pelaksana tahapannya adalah KPU, pengawasnya Bawaslu, penegak etiknya DKPP, dan juga ada sentra Gakumdu. Dampaknya pengaturan yang berbeda ini membuat sejumlah hal menjadi terjadi begitu. Yang pertama, kita menjumpai tumbang tindih dan kontradiksi norma untuk peristiwa hukum yang sama. Contohnya soal penegakan hukum atas politik uang. Di Undang-Undang Pilkada, yang memberi dan yang menerima sama-sama merupakan tindak pidana dan bisa diproses hukum pidana. Sementara di Undang-Undang Pemilu, hanya yang memberi saja yang bisa diproses hukum, yang menerima tidak. Dan tahapannya terbatas pada tahapan kampanye, pemungutan penghitungan suara, dan masa tenang. Sementara kalau di Undang-Undang Pilkada, setiap tahapan bisa dijerat dengan pasal politik uang dalam pasal 187A Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Termasuk juga perbedaan pengaturan sentra Gakumdu. Di pemilu pengaturannya di dalam peraturan Bawaslu, di pilkada peraturannya dalam peraturan bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung begitu. Kemudian juga larangan kampanye, pemutakhiran data pemilih, nomenklaturnya beda. Kalau di dalam Undang-Undang Pemilu, daftar pemilih khusus itu untuk yang tidak terdaftar di DPT tapi menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik. Sementara kalau di Undang-Undang Pilkada istilahnya daftar pemilih pindahan. Walaupun KPU secara salah kaprah justru menyetarakannya dengan pengaturan dalam pemilu, bukan menggunakan nomenklatur Undang-Undang Pilkada yang sebenarnya sudah benar dan sudah baik. Kemudian juga persyaratan calon, misalnya soal pencalonan mantan terpidana dan seterusnya. Lalu yang berikut adalah aturan dan standarisasi yang berbeda atas isu yang sama, mulai dari nomenklatur sampai dengan tata cara dan prosedur. Lalu ada duplikasi pengaturan, peristiwa hukum yang sama diatur berulang kali karena diatur dalam 2 undang-undang berbeda. Aturan yang rancu dan multitafsir, soal usia misalnya ya, lalu akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, 5 hal di atas mendorong banyak pihak untuk acap kali menguji konstitusionalitas norma dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, termasuk juga dikontribusikan oleh tidak berubahnya Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dalam jangka waktu yang lama, yang akhirnya orang memindahkan advokasi pengaturan pemilunya dari pembentuk undang-undang di ruang-ruang sidang di parlemen menjadi advokasi di Mahkamah Konstitusi. Ya Perludem salah satunya dan kita semua saya kira ya, karena ada kebuntuan hukum yang terjadi. Nah, selain itu dari fakta tersebut, Undang-Undang 7 2017 itu sudah diuji 155 kali ke Mahkamah Konstitusi. Sudah banyak pasal-pasalnya yang dibatalkan maupun dimaknai berbeda oleh Mahkamah Konstitusi. Misal, pembentukan daerah pemilihan yang harus ditata ulang dan menjadi kewenangan KPU. Walaupun putusan MK ini disimpangi dan dibangkangi sebagian oleh KPU yang sekarang.
Lalu pencalonan mantan terpidana ini juga sempat disimpangi oleh KPU, walaupun kemudian pelaksanaannya akhirnya diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga perintah untuk menata ambang batas parlemen, menghitung ulang angka ambang batas parlemen dalam putusan 116 tahun 2023 yang dimohonkan oleh Perludem. Yang terakhir misalnya ada penghapusan rezim ambang batas pencapresan dan juga pengaturan kampanye dengan menggunakan AI yang tidak boleh dilakukan manipulasi atau rekayasa secara berlebihan. Lalu Undang-Undang 10 2016 juga telah diuji 80 kali ke Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 8 2015 telah diuji 43 kali di MK. Belum termasuk Undang-Undang 1 2015 dan Undang-Undang 6 2020. Banyak pasal-pasalnya yang telah dibatalkan dan juga dimaknai berbeda oleh MK. Contohnya persyaratan pencalonan mantan terpidana, Badan Peradilan Khusus Pilkada yang dihapuskan untuk penyelesaian sengketa hasil, ambang batas pencalonan, mohon maaf ini maksudnya kepala daerah yang juga sudah dihitung ulang oleh MK menyesuaikan dengan persyaratan calon perseorangan. Jadi banyak substansinya itu yang sudah berubah. Lalu Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN tahun 2025-2045 itu mengamanatkan untuk dilakukan penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu seperti melakukan kodifikasi undang-undang mengenai pemilihan umum dan undang-undang mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi itu sudah menjadi amanat RPJPN 2025-2045 dalam Undang-Undang 59 2024 serta dilakukan pengaturan partai politik yang akuntabel melalui revisi undang-undang mengenai partai politik, lembaga perwakilan yang responsif serta media dan pers yang berkualitas. Ini ada di butir 441 bagian hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, halaman 117 Undang-Undang 59 2024. Lalu juga kawan-kawan semua, revisi Undang-Undang Pemilu dan revisi Undang-Undang Pilkada itu adalah prioritas legislasi dalam prolegnas tahun 2025. Selain itu, Indonesia saat ini berada dalam kondisi pasca periode elektoral yang dalam siklus pemilu, dalam studi tata kelola pemilu, merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kajian, baik berupa audit ataupun evaluasi atas penyelenggaraan pemilu yang baru selesai, melakukan perbaikan atau reformasi pengaturan pemilu, dan memperkuat strategi untuk optimalisasi kelembagaan penyelenggara pemilu. Jadi dari 3 periode dalam siklus pemilu, yaitu pra-periode elektoral, kemudian periode elektoral, dan yang terakhir pasca periode elektoral. Kita ini berada dalam pasca periode elektoral yang memang dalam praktik tata kelola pemilu itu momentum untuk mengevaluasi dan menyusun proposal reformasi pengaturan kepemiluan dan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Nah, selain itu juga ada perkembangan terkini termutakhir di mana penegasan konstitusionalitas pilkada adalah pemilu. Jadi selesainya diskursus soal pilkada oleh DPRD. Jadi diskursus pilkada oleh DPRD itu sudah tutup buku dari aspek konstitusionalitas. Tidak boleh lagi ada ruang pembahasan pilkada oleh DPRD karena konstitusionalitas pilkada langsung itu sudah dijamin oleh Mahkamah Konstitusi dalam banyak putusannya. Yang pertama putusan MK 55 2019 yang dimohonkan oleh Perludem bahwa MK itu berubah pendiriannya. Kalau sebelumnya menyatakan pilkada apakah rezim pemilu atau bukan adalah legal policy yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang, dalam putusan 55 ini dia mengatakan pembentuk undang-undang itu tidak acap kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga bisa terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum. Dan itu ditegaskan secara eksplisit tersurat dalam putusan MK 85 2020 yang mohon maaf ini bukan 2020 ya, salah ketik ini, 2022 yang menyatakan bahwa pilkada adalah pemilu. Jadi Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa dengan segala pertimbangan hukum yang ada,
MK dan menggunakan original intent perubahan UUD 45, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak ada terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan baik pemilu dan pilkada. Pilkada adalah pemilu yang harus dilaksanakan sesuai asas prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang juga menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, sebagaimana desain penyelenggara pemilu dalam undang-undang. Dan yang terakhir, penegasan MK bahwa pilkada adalah pemilu itu ada dalam putusan 52 tahun 2024 yang Mahkamah menyebut Mahkamah telah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan yang menunjukkan bahwa ketentuan mengenai larangan kampanye untuk pejabat negara sesuai prinsip erga omnes secara otomatis merujuk pada ketentuan Undang-Undang 7 2017 yang berlaku baik untuk pilkada maupun pemilu sejalan dengan putusan MK 85 tahun 2022. Jadi sudah sangat terang benderang gitu. Nah, tadi soal perbedaan metode kodifikasi dan omnibus ya, yang disebutkan oleh Uda Charles, saya kira saya tidak perlu mengulangi. Ada sejumlah penyebutan soal kodifikasi dalam Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa misalnya ya, di angka 238 lampiran 2, jika suatu peraturan perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan perundang-undangan, sebaiknya peraturan perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian. Dan di angka 68 bicara tentang kodifikasi ketika materinya itu sangat banyak, materi muatannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka kodifikasinya dalam bentuk dikelompokkan menjadi buku, bab, bagian, dan paragraf. Contoh kodifikasi misalnya Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum yang terdiri dari 6 buku dan 573 pasal. Lalu Undang-Undang 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara kalau omnibus itu kan memang diatur di dalam Undang-Undang 13 2022 ya, yang bisa dalam bentuk 3 varian. Tapi kalau kodifikasi itu mengatur dalam bentuk buku-buku, dia hanya tidak menyebut secara spesifik seperti itu, dan kita sudah punya contohnya misalnya omnibus dalam Undang-Undang 11 2020 yang dibatalkan oleh MK dan kemudian direplikasi dalam Perpu nomor 2 tahun 2022 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 6 2023 yang sistematikanya sangat membingungkan dan sulit dipahami, sulit untuk dimengerti, dan karena sulit dipahami dan sulit tidak dimengerti dan banyak mengandung tumpang tindih, Undang-Undang Cipta Kerja ini kerap kali dan acap kali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya kita sudah punya contoh dua-duanya begitu. Tapi yang lagi-lagi kondisi objektif kita yang diperintahkan oleh Undang-Undang RPJPN 59 2024 adalah kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada. Nah, dari sisi teoritis, beberapa negara itu menggunakan sebenarnya konsep yang serupa gitu. Kalau di Filipina dia punya yang disebut dengan Omnibus Election Code of the Philippines. Tapi kalau kita lihat cara dia menyusun Omnibus Election Code ini, cara itu adalah cara yang menyerupai kodifikasi, jadi penstrukturan dalam satu naskah begitu. Lalu Prancis punya Code Elektoral, Meksiko dia punya Ley General de Institution dan seterusnya. Jadi penyusunan dalam satu naskah yang terkonsolidasi, terstruktur baik dengan sistematika yang urut, itu memang menjadi pilihan dalam banyak negara untuk memudahkan publik membaca, memahami rule of the game dari pemilu. Jadi kalau model omnibus cipta kerja, ubah undang-undang ini, ubah undang-undang itu akan menyulitkan publik memahami dan para pemangku kepentingan memahami rule of the game yang mestinya mudah dan tidak multitafsir begitu ya, dan terkonsolidasi dalam satu naskah. Karena tadi seperti pembahasan soal kegunaan undang-undang pemilu yang tidak hanya berhenti sebagai basis rujukan kontestasi, kompetisi, tapi juga menjadi instrumen rujukan untuk pendidikan politik dan kepemiluan. Nah, lalu bagaimana dengan undang-undang partai politik? Undang-undang partai politik yaitu diatur dalam Undang-Undang 2 2008 dan Undang-Undang 2 2011 juga mendesak untuk diubah selain menjadi pesan amanat dari RPJPN.
tapi juga karena sejumlah asas dan prinsip dalam tata kelola partai politik yang ikut mempengaruhi penyelenggaraan pemilu. Jadi ada asas prinsip di dalamnya yang juga berdampak pada penyelenggaraan pemilu, terutama terhadap partai politik peserta pemilu. Lalu yang kedua, banyak dinamika dan perkembangan hukum dan praktik politik Indonesia yang membutuhkan modernisasi dan reformasi pengaturan partai politik, mulai dari penegasan demokrasi internal partai politik, pembiayaan partai politik oleh negara, dan sengketa internal di partai politik yang dalam perkembangan saat ini itu menjadi semacam jalan pintas untuk mengubah keterpilihan calon. Jadi alih-alih menggunakan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi untuk bersengketa, caleg dalam satu partai lalu menggunakan mekanisme mahkamah partai politik sengketa di internal partai untuk merebut kursi yang diperoleh oleh para calon dengan suara terbanyak. Itu praktik seperti itu harus dihentikan. Nah, oleh karena itu revisi Undang-Undang Partai Politik juga harus menyertai upaya kita menyusun kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah. Terakhir, kesimpulan dan rekomendasi dalam pandangan saya secara filosofis, sosiologis, dan yuridis telah terpenuhi prasyarat objektif kemendesakan untuk mencabut mengganti Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada dengan undang-undang baru melalui model kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Namanya bisa saja misalnya Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pemilihan Umum, atau seperti Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, yang materi muatannya dikelompokkan menjadi buku, bab, bagian, dan paragraf. Dengan model kodifikasi, undang-undang tentang pemilihan umum yang akan dibentuk ini, materi muatannya mengatur pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, dan penyelenggara pemilu dalam satu naskah. Kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang tentang pemilihan umum akan lebih relevan dalam membangun koherensi dan konsistensi pengaturan serta lebih memudahkan penggunaannya sebagai instrumen pendidikan politik bagi publik untuk memahami pengaturan dan mendorong keterlibatan partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi bukan menggunakan model omnibus. Lalu mengingat luasnya ruang lingkup materi muatan dalam Undang-Undang Pemilu, maka pembahasan RUU Pemilu harus segera dimulai agar memungkinkan pembahasan substansi secara komprehensif dan mendalam secara akademik maupun konsekuensi praktisnya ke depan. Selain itu, pembahasan dengan waktu yang cukup itu diperlukan untuk memastikan partisipasi semua pihak secara bermakna atau yang sering disebut oleh MK sebagai meaningful participation. Nah, yang juga perlu menjadi catatan, ini saya belum bicara materi muatan ya, karena itu perlu kita tegaskan dulu, ya dimulai dulu nih, kalau nggak dimulai nanti materi muatan yang banyak soal model keserentakan, kalau usulan Perludem kan nasional dan lokal ya, dipisahkan dalam jeda 2 tahun, serentak nasional memilih presiden, DPR, DPD, 2 tahun setelahnya serentak lokal memilih kepala daerah, dan DPRD di provinsi, kabupaten, kota secara juga serentak. Nah, pembahasan RUU Pemilu yang merupakan kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah harus dibarengkan waktunya dengan pembahasan revisi Undang-Undang Partai Politik agar terwujud sinkronisasi dan koherensi pengaturan di antara keduanya. Lalu, apalagi mengingat KPU Bawaslu akan berakhir masa jabatannya pada April 2027 pada tingkat nasional dan seleksinya dimulai pada jelang akhir 2026, maka Undang-Undang Pemilu yang baru diharapkan selesai paling lambat awal tahun 2026 agar ada perbaikan mekanisme dalam rekrutmen penyelenggara pemilu yang lebih baik dan menjamin independensi penyelenggara. Dan sudah ada putusan MK nomor 120 garis miring PUU strip 20 Romawi garis miring 2022 yang menyatakan rekrutmen KPU Bawaslu di setiap tingkatan harus dilakukan di luar tahapan pemilu. Artinya harus ada penataan keserentakan rekrutmen penyelenggara di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota. Artinya harus ada penataan akhir masa jabatan. Jadi akhir masa jabatannya kalau praktik selama ini harus dipercepat
supaya bisa mewujudkan amanat judicial order dalam putusan MK nomor 120 tahun 2022. Jadi akhir masa jabatan KPU, Bawaslu, rekrutan yang sebelumnya yang menyelenggarakan pemilu dan pilkada 2024 berdasarkan putusan MK, kalau kita ingin menata keserentakan rekrutmen harus ditata. Dengan demikian penataan itu paling memungkinkan adalah dengan percepatan akhir masa jabatan seperti yang pernah dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 15 2011. Tenang saja, itu tidak inkonstitusional karena sudah menjadi judicial order dalam undang-undang dalam putusan MK nomor 120 tahun 2022 dan saya kira itu juga momentum untuk purifikasi kemandirian penyelenggara pemilu kita sehingga betul-betul menjadi penyelenggara pemilu yang independen, yang mandiri, yang profesional. Dan yang berikut, pembahasan bisa dilakukan melalui Pansus RUU Pemilu agar fraksi-fraksi dapat mengirimkan legislator terbaiknya yang mampu melakukan pembahasan secara komprehensif dan mendalam. Jadi saya berakhir di sini, Haikal. Pemerintah, DPR, pembentuk undang-undang diminta untuk segera melakukan pembahasan kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang, mengingat luasnya materi muatan dan signifikan serta pentingnya undang-undang pemilu bagi partai politik, peserta pemilu, penyelenggara, dan pemilih. Pembahasannya tidak boleh mepet waktu, harus ada waktu yang cukup sehingga semua pihak bisa menggunakan momentum pembahasan secara optimal, secara komprehensif, akademis, dan mendalam dengan partisipasi yang bermakna dari semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.